Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Forkomkasi Regional Jatim, yang terhormat Ketua Pelaksana Sekolah Kesejahteraan, dan yang terhormat narasumber kita pada hari ini, yaitu Dr. Pairan, MSI, serta teman-teman panitia dan peserta Sekolah Kesejahteraan yang semoga sedang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa bersama-sama menuntut ilmu dalam keadaan sehat walafiat dalam pembekalan materi hari ini. Pembekalan materi hari ini yaitu tentang tahapan-tahapan pemberdayaan desa yang akan disampaikan oleh Dr. Pairan MSI yang merupakan salah satu dosen dari Universitas Jember. Sebelum memulai pembekalan materi, saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu. Untuk yang pertama, peserta diwajibkan untuk memasuki room Zoom 15 menit sebelum materi dimulai. Format nama untuk peserta dalam room Zoom yaitu peserta underscore nama, kemudian peserta diwajibkan untuk on-cam. Silahkan untuk teman-teman on-cam. Selanjutnya, tidak diperkenankan mencoret-coret presentasi saat adanya share screen. Yang kelima, tidak diperkenankan membuat kegaduhan atau hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban saat kegiatan berlangsung. Yang keenam, wajib mematikan fitur mikrofon kecuali saat diizinkan. Yang ketujuh, sesi diskusi dan tanya-jawab berlangsung setelah pemaparan materi. Kemudian, peserta tidak diperkenankan meninggalkan kegiatan Zoom sebelum kegiatan ini berakhir. 9. Apabila peserta ingin meninggalkan kegiatan Zoom karena keperluan ke kamar mandi atau keperluan lainnya, silakan untuk izin pada room chat. Yang 10. Peserta wajib menggunakan pakaian bebas dan rapi. Kemudian yang terakhir, peserta dilarang makan dan diperbolehkan untuk minum saat materi berlangsung. Dan untuk teman-teman yang bisa on-cam, silakan menggunakan background Zoom jika bisa, yang sudah dibagikan oleh panitia. Dan setelah ini akan dikirimkan link untuk presensi, teman-teman nanti jangan lupa untuk presensi. Dan untuk materi yang akan disampaikan jangan lupa untuk dicatat, karena sama seperti minggu lalu kita akan mengadakan follow up. Untuk materi akan disampaikan selama 45 menit, dan untuk sesi tanya-jawab akan dilaksanakan setelahnya juga selama 45 menit. Untuk mengawali diskusi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Untuk diskusi hari ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Wahyu Mainatul Likah, mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial dari Universitas Jember. Halo Mbak Likah. Iya, halo. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja diskusi saya serahkan kepada moderator. Persilahkan. Baik, selamat pagi semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang hadir di acara pembekalan di minggu kedua ini. Juga kepada pemateri kita, Bapak Pairan. Selamat pagi, Pak. Oke. Iya. Terkait materi kita hari ini, yaitu tahapan pemberdayaan. Sebelum turun langsung ke masyarakat dan juga melakukan pemberdayaan, tentu kita harus pahami terlebih dahulu terkait bagaimana sih tahapan-tahapan dalam pemberdayaan tersebut agar pemberdayaan yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik dan juga bisa memberikan manfaat yang benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu, dalam diskusi ini akan coba dibahas secara lebih mendalam oleh materi kita, yaitu Bapak Dr. Pairan MSI, dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Jember. Mungkin tidak perlu mengulur waktu juga, bisa langsung kita mulai saja diskusinya.
kepada Bapak Dr. Pairan MSI. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih. Mohon maaf agak telat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dimintai untuk materi tentang tahapan dalam pemberdayaan masyarakat. Sebelum ke pemberdayaan masyarakat, kita harus paham dulu tentang apa sih pemberdayaan itu, gitu. Tujuannya apa. Terus tujuannya apa, siapa yang harus diberdayakan. Pemberdayaan itu kalau di konsep barat itu memberi kekuasaan. Memberi kekuasaan, menumbuhkan kekuasaan. Power itu diterjemahkan kekuasaan. Jadi lebih ke nuansa politis. Memang ya pemberdayaan tidak bisa lepas dari dari dimensi politik ya, tapi pemberdayaan di barat lebih diarahkan pada pemberdayaan politik. Kenapa demikian? Karena perkembangan konsep awalnya adalah dari alam pikiran masyarakat barat. Pada tahun sekitar 1970-an, kemudian sampai berkembang pesat itu di tahun 90-an, 1990-an. Konsep pemberdayaan itu sebenarnya muncul bersamaan dengan konsep eksistensialisme, konsep fenomenologi, konsep personalisme, konsep neo-marxisme, konsep Freudianisme, konsep strukturalisme, konsep sosiologi kritik sekolah Frankfurt, konsep elit, konsep kekuasaan, konsep anti-establishme, konsep gerakan populis, konsep anti-struktural, konsep legitimasi, konsep ideologi, konsep pembebasan, dan konsep civil society. Jadi selama hampir 20 tahun, tahun 70 sampai 90, pemberdayaan itu lahirnya bertali temali dengan konsep-konsep yang saya sebutkan tadi. Jadi hubungannya bersamaan dengan eksistensialisme, fenomenologi, personalisme, dan banyak yang saya sebut tadi. Ketika pemberdayaan itu dikonsepkan sebagai dimensi kekuasaan, maka kekuasaan awal berkembangnya Eropa itu kekuasaan itu ada pada agama dan gereja. Jadi kalau kita menggunakan konsep determinisme, maka awal perkembangan dunia, khususnya di Eropa itu, determinisme perkembangan manusia itu adalah determinisme agama. Artinya kekuasaan, power itu ada pada gereja dan agama. Kemudian
berkembang pada era Renaissance bahwa bergeser dari determinisme agama ke determinisme akal. Di dalam Renaissance alam, kalau di determinisme agama, bahwa manusia itu dikuasai oleh agama dan gereja. Tapi Renaissance alam dalam artian manusia itu justru dikuasai oleh akal. Jadi alam itu di bawah kekuasaan akal. Sehingga dia menganggap akal manusia, karena dia menguasai alam, maka manusia adalah pencipta dunia. Jadi bukan Tuhan, tapi manusia yang menciptakan dunia. Karena eksistensi dunia itu ya ketika dia dianggap ada atau diadakan oleh manusia. Jadi akal dimutlakan. Bersama dengan Renaissance itu akhirnya berkembang Aufklärung yang dianggap zaman pencerahan, dan disinilah murni menjadi zaman sekuler. Kebebasan dimutlakan, individu dimutlakan, dan kebenarannya adalah kebenaran rasio. Jadi kalau Renaissance itu bahwa alam di bawah kekuasaan akal, maka Aufklärung pencerahan ini muncul kebebasan, bahwa kebebasan individu dan kebenaran itu ada pada rasio. Ketika pergeseran zaman seperti ini, maka kekuasaan ekonomi dan politik berpindah dari kekuasaan gereja ke kerajaan gereja, jadi kekuasaan gereja, kekuasaan kerajaan ke individu. Ke kekuasaan individu-individu. Karena manusia, individu dimutlakan, kebebasan dimutlakan, kebenaran rasio dimutlakan. Ketika kekuasaan ekonomi politik dan kemasyarakat pindah dari kekuasaan gereja dan kerajaan pindah ke individu, maka lahir konsep negara bangsa. Jadi konsep negara bangsa itu bersamaan dengan lahirnya sistem ekonomi baru, sistem dunia baru setelah Renaissance dan Aufklärung. Nah, ketika sistem baru ini, kekuasaan ekonomi, politik, dan masyarakat berpindah dari gereja dan kerajaan ke individu, maka muncul kekuatan ekonomi baru. Perdagangan semakin luas, muncul kota-kota dagang baru. Maka ekonomi muncul sebagai basis empowerment. Ekonomi muncul sebagai basis kekuasaan, empowerment. Tetapi ketika ekonomi muncul sebagai empowerment, empower, kekuasaan, bahwa raja dan lahirnya konsep negara, artinya bersamaan dengan kekuatan ekonomi ada 3 kekuatan di dunia itu, yaitu kekuatan raja, kekuatan negara, dan kekuatan ekonomi. Ada 3 pihak. Nah, ketika ada 3 kerajaan, negara, dan ekonomi sebagai penguasa, sudah terpolarisasi menjadi 3 pusat kekuasaan, kerajaan, raja, dan negara, kemudian juga ekonomi muncul sebagai kekuatan baru, kekuasaan baru, maka terjadilah imperialisme, perebutan wilayah-wilayah yang mempunyai sumber daya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Maka muncullah imperialisme, kapitalisme, kemudian menyatu dengan liberalisme, rasionalisme, empirisme, dan positivisme. Karena
percampuran antara kebenaran rasio, kebebasan individu, dan kebebasan yang dimutlakkan, itu sebenarnya justru mengarah kepada sekularisme. Sekularisme itu bersamaan dengan munculnya liberalisme rasional, empiris, dan positivisme. Nah, disitulah maka kekuasaan, peradaban besar di dalam sistem kemajuan sampai hari ini adalah sistem pengetahuan, kemajuan ilmu dan teknologi, sistem ekonomi, dan sistem politik global. Di situ punya dampak yang sangat serius. Ketika ini sudah masuk ke dunia modern, jadi berkembangnya proses yang sampai munculnya 3 kekuasaan antara ekonomi, kerajaan, dan negara, itu maka muncul masuk pada dunia modern. Ternyata apa relevansinya ngomong pemberdayaan dari konsep makro, bahwa dampak modernisasi yang tadi saya jelaskan tahapannya tadi, ternyata meninggalkan agama dan berkembangnya sekularisme itu terjadi dehumanisasi. Terjadi dehumanisasi eksistensi manusia dan kemanusiaan, terjadi proses alienasi terhadap eksistensi manusia, dan secara global terjadi proses dehumanisasi. Sehingga dampak negatifnya adalah industrialisasi merusak tatanan masyarakat dan peradaban yang sebenarnya dipelihara oleh masyarakat sebelum terjadinya modernisasi. Yang kaya makin kaya, terjadian penjajahan di mana-mana, terjadiannya pemiskinan global, terjadinya eksploitasi besar-besaran sumber daya atas nama modernisasi, atas nama ekonomi, sehingga sampai hari ini muncul yang namanya globalisasi ekonomi, muncul keuangan tunggal dan sebagainya, yang notabene sebenarnya adalah eksploitasi besar-besaran sumber daya alam dan tergesernya eksistensi manusia karena sudah masuk pada teknologi. Teknologi tidak punya perasaan, tidak punya rasa. Maka ketika sudah sadar tahun 80-an, sadar bahwa dampak modernisasi tadi muncul dehumanisasi, maka tahun 70, 80, sampai 90 itu muncul alternatif anti-determinisme sehingga membangunlah humanisme baru. Jadi pemberdayaan itu di Indonesia itu baru tahun 80-an. 80-90 itu mulai muncul kenal aliran proyek-proyek pemerintahan kepemberdayaan. Itu sebenarnya munculnya aliran anti-determinisme tadi untuk membangun humanisme baru. Jadi pemberdayaan itu sebenarnya ranah humanisme baru. Nah, ketika ada gerakan alternatif untuk membangun humanisme baru, kita sadar bahwa kapitalisme itu menjadi penguasa baru dan ekonomi sebagai basis dasar kekuasaan. Jadi kapitalisme itu di mana-mana. Kapitalisme masih berkolaborasi dengan ekonomi sebagai dasar kekuasaan. Sehingga kekuasaan itu bukan pada raja, bukan pada negara, tapi kekuasaan itu ada pada kapital dan ekonomi. Karena kapital menjadi penguasa baru. Kapital itu adalah menjadi penguasa baru, kemudian dan ekonomi sebagai basis dasar kekuasaan. Jadi kekuasaan pasti harus ditopang oleh ekonomi.
Sehingga kekuasaan ekonomi membuat bangunan yang manipulatif, sistem pengetahuan yang manipulatif, kemudian ideologi dan religi, sehingga yang terjadi apa? Manusia yang berkuasa menghadapi manusia yang dikuasai. Jadi manusia yang berkuasa berhadapan dengan manusia yang dikuasai. Pemberdayaan konsep ekstrim pemberdayaan adalah proses pembebasan sebenarnya. Jadi pemberdayaan itu adalah proses alternatif atau pemberontakan ideologi melalui sistem pembebasan, melalui proses liberalisasi yang memerlukan sebuah proses empowerment untuk yang empowerless, yang powerless. Jadi ini adalah sebuah pemberdayaan itu dari segi makro sebenarnya sebuah revolusi besar di konsep awalnya. Nah, dengan pemberian kekuasaan kepada yang lemah, maka yang lemah akan mampu mengaktualisasikan eksistensinya. Itu filosofi dasar pemberdayaan itu sebenarnya di situ. Artinya pemberdayaan adalah bagaimana memberi kekuasaan. Tapi untuk di Indonesia, pemberdayaan lebih pada bagaimana mentransformasikan kemampuan, pemberian kemampuan, pemberian daya, kemampuan, kapasitas, kapabilitas kepada orang yang tidak mampu, komunitas yang tidak mampu. Nah, pertanyaannya adalah pasti kalau begitu gimana caranya? Yang akan didiskusikan hari ini. Dari mana dimulainya? Pasti permasalahannya apa? Pertanyaan saya, apa yang ketika teman-teman mau memberdayakan dengan konsep mentransformasi sebuah konsep besar yang seperti itu, apa sih yang dihadapi? Misalnya kita ini menjadi pendamping pemberdayaan. Apa sih yang dihadapi oleh masyarakat yang tidak berdaya itu, yang harus kita berdayakan? Apa masalah mereka yang dihadapi, masalah yang sebenarnya? Menurut teman-teman. Silakan. Apa yang harus masalahnya apa sih ketika kita mau memberdayakan orang, masyarakat, komunitas yang tidak berdaya? Pertama kali yang kita hadapi apa? Masalah apa? Kita mulai diskusi saja. Silakan. Ketika Anda masuk ke desa, mau memberdayakan, konsep besarnya seperti itu. Pemberdayaan memberikan kekuasaan pada mereka, memberikan daya pada mereka, memberikan kemampuan pada mereka, agar mereka mampu memberdayakan dirinya. Maka pada saat mau masuk ke komunitas yang tidak berdaya, akan kita berdayakan, apa masalah yang dihadapi pertama kali? Silakan. Walaupun mungkin masih enggak apa-apa, enggak ada yang salah, kita diskusi saja. Urusan birokrasi, Bapak, perizinannya. Kalau birokrasi itu administratif, bisa jadi iya. Tapi yang mau saya tanyakan adalah masalah yang terkait dengan komunitas yang akan kita berdayakan. Ketika Anda akan memberdayakan orang yang tertindas, orang yang tidak berdaya, komunitas yang tertindas, komunitas yang tidak berdaya,
Maka ketika akan Anda memberdayakan mereka, apa masalah pertama yang Anda hadapi sebenarnya pada mereka itu? Izin masuk Bapak. Ya, Ya, kalau menurut saya sendiri untuk permasalahan itu mungkin yang saya pahami mungkin pertama itu adalah masalah penyadaran kepada mereka. Jadi mungkin dari beberapa masyarakat atau komunitas yang memang kita tuju itu pertama kita memberikan penyadaran bahwa apa yang memang mereka saat ini itu kita pandang adalah ada sebuah permasalahan di masyarakat itu terkadang di masyarakat itu mereka itu tidak menyadari bahwa mereka itu sedang ada dalam kondisi yang memang permasalahan yang memang harus diselesaikan. Nah, sehingga menurut saya pertama adalah untuk menyelesaikan kesadaran itu supaya memang nanti akhirnya mereka timbul rasa keinginan untuk berubah atau memperbaiki keadaan dirinya sendiri atau keadaan lingkungannya gitu. artinya bahwa yang harus disentuh, yang dihadapi kita ketika sebagai pendamping adalah mereka tidak menyadari tentang masalah mereka, begitu. Iya Bapak, seperti itu. Kenapa Jadi, bisa seperti itu, Mas Herul? ya karena memang itu kalau di keadaan di lingkungannya mungkin secara kalau kita lihat secara apa ya dipandang mata mungkin sudah terlihat, cuman kalau dari kesadarannya itu mungkin memang susah gitu karena memang dari masyarakat kebanyakan mungkin mengalami memang keadaan seperti mereka masih belum butuh butuh kebutuhan misal sandang atau pangannya yang memang kurang, tapi kadang mereka itu nggak menyadari bahwa atau mereka itu masih belum paham bahwa ternyata keadaan itu adalah sebuah permasalahan yang dalam dirinya itu masih belum bisa memahami bahwa di situ ada permasalahan dari dirinya, sehingga perlu kita memberikan pemahaman atau memberikan penyadaran ke mereka bahwa mereka itu sedang ada dalam kondisi yang memang perlu untuk diselesaikan, sehingga nanti itu dari dirinya akan timbul untuk rasa memperbaiki gitu Pak. Ketika masalah seperti itu terjadi, akibatnya apa pada kita sebagai pendamping? Teman-teman yang lain coba. Misalnya ini ternyata mereka belum menyadari, jadi yang ternyata ada persoalan kesadaran, tidak menyadari bahwa itu sebenarnya masalah. Kalau itu terjadi, kemudian kita tanpa melalui tahapan, kemudian tahu-tahu langsung menggunakan intervensi, maka dampaknya negatif apa? Coba, ada dari ini ada yang dari Muhammadiyah ya, Malang ya. Halo, dari Muhammadiyah Malang ini ada? Ada Bapak. Ada Dewi Vera. Mbak Dewi, menurut Mbak Dewi, ketika Anda di Malang mau memberdayakan masyarakat di Kota Batu atau di mana gitu, ketika permasalahan apa kesadaran belum muncul kepada si komunitas yang akan kita intervensi, apa dampaknya kira-kira Mbak Dewi Vera? Menurut Mbak Dewi Vera. Ya, kalau menurut saya dampaknya itu ke masyarakat itu sendiri, Pak. Apa? Mungkin tatanan sosialnya dan masyarakatnya itu masih tertinggal gitu, Pak. Iya, masyarakat masih tertinggal. Masyarakat masih tertinggal, masyarakatnya masih belum berdaya gitu. Tapi begitu Mbak Vera datang kan kayak datang mau memberdayakan gitu. Wah, kayak ada sinterklas ini mau datang, mau membantu kita gitu. Waduh, ini mahasiswa ini gitu. Ketika kita tidak menyadari bahwa masalah itu ternyata menurut Herul tadi ini belum disadari oleh mereka, kemudian kita paksakan kemudian pada tahapan berikutnya. Dampaknya apa terhadap proses pemberdayaan itu? Maksud saya gitu Mbak Dewi.
Apa dampaknya? Karena ini kalau tidak disadari di awal, si para pemberdaya ini, para pendamping yang akan menjadi pemberdaya itu, ini kesalahan fatal dan ini salah diagnosa. Jadi kalau dokter itu nanti akan salah memberikan obat karena diagnosa salah. Saya izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Ya, jadi kan Mas Herul bilang kalau masyarakat belum tahu masalahnya, makanya di sini perlunya adanya asesmen terkait apa sih yang memang masyarakat perlukan gitu. Jadi program intervensi ini harus benar-benar adanya partisipasi langsung dari masyarakat seperti itu, Pak. Kalau asesmen dilakukan ketika pertanyaan belum dijawab, ya tidak akan menyelesaikan masalah karena persoalannya asesmennya dilakukan, tapi bisa jadi mereka juga tidak untuk apa asesmen dilakukan. Berarti diperlukan adanya intake terlebih dahulu, Pak. Jadi kita ada pembicaraan terlebih dahulu dengan masyarakat. Memang di tahapannya intake, tapi di intake itu kita mau lakukan apa? Hairul bilang, ya harus ini pun yang kita hadapi adalah penyadaran akan ada masalah gitu. Tapi kalau penyadaran belum, kemudian kita langsung pada tahap berikutnya, apa konsekuensinya? Pertanyaan saya pengen diskusi dengan teman dari Muhammadiyah ini. Ada Mbak Danti. Danti itu Kak Danti itu laki atau perempuan? Danti. Danti. Ada Danti? Iya, Pak. Mbak Danti. Ketika masalah itu kesadaran tentang masalah katanya Herul tadi belum clear, kemudian kita lanjut pada tahap berikutnya, pertanyaan saya, ketika akan memberdayakan komunitas itu sebenarnya masalahnya itu masalahnya, misalnya Mbak Danti sebagai pendamping, masalah yang akan ditangani itu masalahnya Mbak Danti atau masalahnya komunitas? Masalah komunitas. Tapi ketika masalah itu hanya dipahami oleh Mbak Danti, tapi kemudian tidak dipahami oleh komunitas, itu menjadi masalahnya siapa sebenarnya? Bisa jadi masalah saya juga. Iya. Itu mengambil alih apa yang disampaikan Mas Hairul itu. Akan mengambil alih masalah yang bukan masalah kita. Anda sebagai pendamping, Anda tidak punya masalah dengan itu. Yang punya masalah itu adalah komunitas yang kita dampingi. Yang sering terjadi adalah langkah awal ini kesalahannya pemberdayaan kayak orang meneliti akhirnya. Kita assessment, akhirnya tidak menyadari assessment itu kayak meneliti mencari data. Akhirnya masalah disimpulkan sendiri oleh pendamping. Akhirnya itu masalahnya pendamping, bukan masalahnya si komunitas. Resikonya besar itu ketika apa yang disampaikan Mas Hairul itu, kalau masalah itu yang kita dampingi itu mereka untuk menyelesaikan masalah mereka. Tapi kalau masalah itu belum disadari oleh mereka, kemudian masalah itu adalah hanya yang menyadari kita sebagai pendamping, akhirnya seakan-akan masalahnya kita. Itu serius dampaknya. Akhirnya karena masalah itu, apalagi ketika menyimpulkan, yang menyimpulkan juga pendamping, yaitu masalahnya pendamping. Akhirnya apa? Ya mereka hanya sebagai objek saja, menuntut pendamping, begini kamu nanti, ya ngikut saja maunya pendamping. Karena dia tidak punya kemauan untuk itu, dia tidak menyadari bahwa itu ada masalah. Sehingga yang sering terjadi apa? Contohnya yang sering saya sampaikan, di awal ini contoh paling parah itu adalah ketika kita mau transformasi knowledge, transformasi skill kepada komunitas dengan proses pendekatan pemberdayaan. Tanpa ada suatu proses penyadaran itu bahwa ini masalah yang memang keinginan mereka, tahu-tahu langsung misalnya gini, ibu-ibu dikumpulkan tanpa babi ibu, tanpa apa-apa, kemudian langsung ayo Bapak ibu-ibu langsung langsung
kumpul di RT ya. Oh iya Pak, ada apa? Mau pelatihan? Pelatihan apa? Menjahit. Terus dia tanya ibu-ibu, nanti ketika pelatihan dapat apa? Dapat materi. Terus dapat apa yang kedua? Dapat sangu. Berapa hari? 7 hari. Sehari berapa? 50.000. Sangunya sehari berapa? 35.000, 50.000. Berarti 350 sangu. Oh iya. Terus nanti setelah 5 hari, 7 hari kita dapat apa? Nanti akan ada bantuan apa modal. Berapa? Antara 2 sampai 3 juta. Wah, mau saya. Terus setelah itu apa? Nanti akan mendapatkan bantuan alat mesin jahit. Wah, saya mau. Orang kampung daftar semua. Tapi begitu di pelatihan, wah rajin sekali dia. Datang pagi jam 7 tepat jam 7 suruh ngerjakan yang dikerjakan. Suruh membuat pola. Sampai disuruh jahit-jahit. Ayo nanti penyanu di hari ke-7 yang jahitannya bagus dapat hadiah. Wah, sampai dilembur-lembur. Hore, terus dikasih begitu hari terakhir pengumuman siapa jahitannya bagus langsung dikasih hadiah. Selesai pelatihan, pulang, mereka satu pun tidak ada yang menjadi penjahit. Uangnya sudah untung dapat 350 uang sangu, uang modalnya bukan untuk menjahit tapi untuk nyaur utang. Untuk beli, untuk buah, untuk beli konsumsi. Kemudian mesin jahitnya sudah setelah uangnya modal sudah habis, mesin jahitnya dijual. Kebutuhan 6 bulan berikutnya dievaluasi, ada monitoring, kedahandapan golek silian, cepet pasang plakat, penjahit Sakinah. Kemudian cari baju-baju jahitan pinjam dipampangkan ke situ karena mau ada monitoring. Kemudian tonggo-tonggo diomongi, yuk golek ana wong takon yo aku mau penjahit. Iya wis beres. Wah, akhirnya BIM Salabim 1 hari itu menjadi penjahit besar karena akan ada monitoring dari dinas. Begitu selesai bagus, wah difoto sama dinas, akhirnya dimasukkan ke koran, ke koran penjahit dari ini pembinaan berhasil karena dia bisa menjahit langganannya banyak, difoto semua. Begitu selesai difoto, petugasnya sudah pulang, pinjaman jahitan dibalik no kabeh, ternyata semua pinjaman hanya untuk melapor laporan formalitas. Padahal tujuan dari awal adalah membuat mereka diberi keterampilan untuk merubah nasib mereka dari kehidupan yang kurang baik menjadi lebih baik karena punya keterampilan menjahit. Tapi karena di awal tadi ternyata dia niatannya bukan ingin jadi penjahit dan dia tidak menyadari bahwa penjahit adalah sebuah kebutuhan dia untuk menyelesaikan berikhtiar untuk memperbaiki. Menjahit itu hanya diniatkan dia untuk mendapat sangu 1 bulan, 1 minggu dan mendapatkan bantuan dana uang dan mendapatkan bantuan alat, bukan untuk menjadi penjahit. Akhirnya gagal semua, gagal total. Dari 30 orang tidak ada satupun yang jadi penjahit. Karena ketika awal tadi kita akan memberdayakan mereka niat baiknya, tapi yang diberdayakan belum menyadari bahwa dia butuh untuk itu. Maka tahap yang menurut Mas Khairul itu yang menjadi tantangan kita. Apalagi kalau nanti mainnya proyek di pemberdayaan. Proses kesadaran itu kan proses sosialisasi, butuh waktu lama. Padahal tidak ada sosialisasi penyadaran. Jadi seleksi misalnya, Anda betul, oh iya, jadi begini loh. Orang itu kalau menjadi kesadaran kemauan sendiri untuk berubah, kemudian untuk belajar kemauannya sendiri, tidak usah disuruh, sudah nyari. Misalnya kita itu orang yang secara mandiri ada kemauan dan keinginan kuat untuk menjadi penjahit. Kursus, dia bayar. Bayar mandiri lo mau. Karena dia memang ada keinginan untuk memang ada dari dalam itu ada keinginan dan
kemauan kuat untuk menjadi penjahit, maka dia kursus. 1 minggu bayar 300.000 atau 500.000 atau berapa, sampai kursus selesai, sampai dia buat pola, bisa bayar 3 juta. Mau dia bayar. Tapi memang dia niat untuk menjadi penjahit. Niat untuk memperbaiki kehidupannya. Lah tantangan kita pemberdayaan itu kalau sudah masuk di program, di proyek, adalah kita mengumpulkan orang itu hanya target sasaran proyek, bukan target sasaran pemberdayaan. Ini yang harus disadari oleh kita. Dari 5, misalnya begini, Anda akan menyadarkan di satu desa binaan gitu. Anda akan mendidik, kemudian di desa di Malang itu misalnya, atau di Jember misalnya, suatu desa di situ banyak potensi. Potensinya begitu teman-teman mahasiswa asesmen, survei, ternyata banyak tales. Wah ini kalau dibuat keripik tales enak itu. Langsung ngumpul nol semua, diajak ayo pelatihan, membuat keripik tales. Ya ikut semua. Tapi selesai pelatihan, tidak ada yang menjadi pengusaha keripik tales. Karena memang belum ada kemauan dan kesadaran bahwa itu sebuah kemauan yang muncul dari dalam sendiri. Kesadaran bahwa ini potensi yang memang bisa dilakukan. Ini persoalan pemberdayaan yang pertama kali bagi kita pendamping itu sebenarnya. Sehingga yang terjadi apa? Sering terjadi bahwa masalah itu diambil alih oleh pendamping, seakan-akan masalahnya si masalah dampingan itu masalahnya pendamping, masalahnya fasilitator, masalahnya mahasiswa. Bukan. Mahasiswa, pendamping, fasilitator itu hanya pendamping, mendampingi untuk menyadari ada masalah. Karena rentetannya ketika tahapan penyadaran ada masalah, itu muncul kemauan. Tapi yang sering terjadi apa? Kesadaran bahwa ini ada, karena kesadaran yang disadari bahwa, oke, ini ada masalah, ada kemauan untuk berubah. Ada kemauan, misal kesulitan ekonomi, oke aku mau berubah. Kemudian, oke ada pelatihan buat mie godok, mie goreng, jual mie. Dia ada ikut itu memang kemauan yang kuat. Ya maka dia benar-benar akan menjadi bakul mie goreng, nasi goreng setelah mulai pelatihan. Kalau tidak, nanti yang terjadi apa? Yang terjadi itu adalah masalah itu adalah masalahnya pendamping. Sampai tahapan-tahapannya bukan tahapan-tahapan yang diputuskan oleh pendamping, padahal tahapan itu tahapannya mereka. Yang harus dipahami, aku butuhku apa lek nurut sampean Pak, misalnya aku lek masalah game iso Pak, terus masalah apa sampean, aku sing gak iso iya carane dodol iki. Terus misalnya orang 10, terus aku game iso Pak, dodol iso, tapi masalahku modal Pak ini. Orang 10 itu masalahnya 10, misalnya kita mau komunitas ibu-ibu 10, ketika kita betul-betul dibuka persalahannya, berbeda-beda 10 orang, maka pendekatannya juga akan berbeda. Sering-sering yang terjadi pemberdayaan itu pendekatannya seragam. Sing iso jahit, dilatih jahit yang mbak nguyai banyu segoro. Seharusnya ketika yang sudah punya jahit, kamu apa? Aku mengembangkan pola. Dilatih mengembangkan pola. Yang misik dasar, ya dilatih dasar-dasar menjahit. Nah, ini kan jadi pendekatan yang harus dilakukan itu heterogen banget gitu. Karena tidak ada masalah pemberdayaan komunitas kemudian punya masalahnya sama gitu. Kebutuhannya sama. Kebutuhannya berbeda-beda gitu. Tuh. Ada yang sudah melakukan pendampingan, ada enggak teman-teman? Ada yang sudah pernah mencoba? Ada yang pernah mencoba? Kenapa Bapak? Hah? Mencoba Sudah. pendampingan. Sudah. Siapa?
Coba Kalau cerita gimana? Ceritakan. kalau masalah pendampingan ya pernah Pak, misal dalam kepanitiaan pernah juga di apa di kampus juga kan di KS sendiri pernah juga ada kepanitiaan, di Himakes pernah ada kepanitiaan untuk melakukan pendampingan kayak di masyarakat gitu di Pandemannya. Mungkin juga seperti yang memang sudah dijelaskan Bapak juga lebih kepada memang mengikuti bagaimana prosesnya gitu Pak. Jadi karena memang keterbatasan waktu pendampingannya itu, jadi lebih kepada memang kita datang ke sana untuk melakukan intake, memberikan apa ya pemahaman dan maksud dan tujuan. Habis itu langsung pada proses ke asesmen dan lain sebagainya. Habis itu langsung mencari solusi dan pada akhirnya melakukan solusinya itu diimplementasikan lalu melakukan evaluasi seperti itu Pak. Jadi kayak lebih kepada memang umumnya gitu Pak. Ya, artinya banyak ke kita sendiri ya yang akhirnya yang bermain ya. Bisa jadi mereka itu hanya sebagai penonton, kita suruh bukan kemauan gitu yang terjadi kan? Iya Bapak, karena memang ada apa ya? Karena kita juga masih juga kan sebagai masih juga belajar gitu. Cuman kadang memang kadang ada perasaan kayak kita mau yang lebih cepat ataupun apa ya, kita ngerasa juga kadang apa yang kita solusikan itu yang memang baik buat mereka gitu Bapak. Jadi mungkin benar juga kata yang dijelaskan Bapak tidak sesuai apa ya, kurang sesuai lah gitu. Artinya akhirnya solusinya itu solusi kita bukan solusi mereka. Nah, itu dampaknya parah nanti, dampaknya ketergantungan. Loh, ini kok sudah tidak jalan? Oh iya kemarin ini proyeknya kegiatannya mahasiswa ini kemarin. Lah terus diteruskan, mahasiswa sudah pulang. Itu yang terjadi. Coba saya mau ini. Ada yang dari Muhammadiyah Malang. Coba. Dari teman-teman Muhammadiyah Malang. Pernah lihat ini? Ada siapa ini? Dari ada Nailil Nur Amalia. Ada Nailil? Ada Nailil? Halo? Teman-teman, coba tolong dong saya yang dari UNU Malang. Mana? Ini sudah pernah tahu ini? Sudah, Di Bapak. layar? Sudah. Coba ceritakan ini apa? Kampung Warna-Warni Judipan. Ceritanya gimana ini? Itu dulu ada mahasiswa komunikasi yang KKN di sana, kayak merubah desa kumuh menjadi desa wisata gitu, Pak. Menurut Anda, ini yang merubah mahasiswa atau kampung di sana? Orang-orang warga kampung situ? Jodipan ya? Mahasiswa. Iya. Oh, ini yang merubah mahasiswa ya? Iya. Ya, inovasi mahasiswanya gitu. Yang ngechat gini mahasiswa? Kalau yang ngecat sepertinya masyarakat juga ikut. Jadi ini punyanya mahasiswa, bukan punya kampung itu. Kalau kepemilikan kayaknya tetap punya kampung, Pak. Kemudian memelihara, kemudian berinisiatif, ngecat, membuat kayak gini, siapa? Mahasiswa. Kalau menurut saya inisiatifnya dari mahasiswa, terus dibicarakan dengan masyarakat di sana, terus ya merombak bersama-sama gitu, Pak. Ya, artinya mahasiswa memfasilitasi untuk berpikir bahwa kampung kumuhnya bisa dirubah menjadi kampung warna-warni yang sangat bagus. Sebenarnya
ini pekerjaannya warga kampung atau pekerjaan mahasiswa? Oke, yang lain. Mungkin Mbak tadi ngomong, oke, inisiator dari mahasiswa. Ini pekerjaan orang kampung atau pekerjaan mahasiswa menurut teman-teman? Di kampung warna-warni ini. Menurut teman-teman gimana? Pekerjaan mahasiswa atau pekerjaan pekerjaannya orang kampung, komunitas kampung? Menurut saya, Gimana menurut teman-teman? izin ya Pak. Ya, Ya, menurut saya itu silakan. Hasil dari warga kampung juga. Soalnya meskipun mahasiswa memberikan ide atau inovasi, tapi tanpa persetujuan dan keinginan warga kampung juga nggak akan berjalan. Jadi semua itu juga warga komunitas kampung Jodipan itu juga memiliki peran yang besar, dan juga nggak mungkin mahasiswa yang hanya beberapa itu mengerjakan satu kampung sebesar itu untuk merubah kayak gitu tuh nggak bisa. Jadi butuh juga warga kampung. Jadi sepertinya kalau menurut saya itu memang sebagian besar peran dari perubahan kampung itu juga oleh warga kampung itu sendiri. Ya. Jadi ini loh kondisi sebelumnya, bisa dilihat di layar ya. Bisa dilihat. Bisa, Bisa, Pak. Pak. Nah, Bisa, Bapak. ini kondisi sebelumnya. Kayak begini nih loh kondisinya. Kondisi seperti ini, kalau hanya dianggap sebagian besar dikerjakan oleh masyarakat, nanti kalau mahasiswanya sudah pergi, tidak akan selesai, ditinggal wong itu pekerjaan mahasiswa. Tapi ketika ini menjadi kesadaran bahwa kebutuhan mereka itu menjadi kesadaran warga kampung di sini, bahwa dia menyadari bahwa kampung ini bisa kita rubah menjadi kampung yang baik. Ada kemauan secara bersama-sama untuk merubah. Kemudian kesadaran kegiatan bersama-sama itu menjadi gerakan, itu menjadi kekuatan yang sangat besar, dan ini milik mereka. Bukan milik mereka kampus dan mahasiswa yang mendampingi. Ibarat pemberdayaan di pemberdayaan. Mahasiswa yang mendampingi masyarakat ini kayak orang yang nyuntikkan obat ke tubuh manusia yang lagi sakit. Anggaplah ini analognya ini adalah orang sakit gitu. Kemudian disuntiklah obat. Kemudian obat itu bekerja sendiri di dalam dirinya. Jadi ibaratnya alat suntik ketika mahasiswa atau pendamping itu hanya sebagai media saja, menyuntikkan tek itu ke dalam diri, kemudian yang bergerak di dalam itu ya obatnya yang dimasukkan tadi, berproses sendiri di dalam tubuh kita, kemudian sampai menjadi sehat atau menjadi mati. Itu adalah duri tubuh kita. Yang merubah kampung ini menjadi kampung seperti ini, seperti di bawah ini mereka, bukan mahasiswa. Mereka yang Pak Pairan, maaf. Ya, silakan. Penyampaian materinya tinggal 5 menit lagi, Pak, waktunya. Ya sudah, selesai materinya. Silakan mau dilanjutkan tanya jawab apa. Yang jelas tahapannya itu adalah semua bisa baca. Dari model intake, kemudian proses penyadaran, kemudian bagaimana masalah disadari, kemudian setelah itu merencanakan, setelah rencanaan itu adalah dilakukan aktivitas, kegiatan, kemudian evaluasi, kemudian terminasi. Kalau tahapan itu semua bisa baca. Tapi substansi yang harus dipahami bahwa ini adalah
mereka mau berubah sendiri, mereka tahu ada potensinya, mereka sadar ada kemampuannya dalam dirinya, dia tahu bahwa ada potensi yang bisa dikembangkan. Itu pemberdayaan. Tahapan apapun nanti kalau tidak disadari ke situ hanya sebagai tahapan formalitas, ya hanya formalitas upacara saja. Itu. Oke, silakan lanjut, kamu tanya jawab atau gimana, silakan. Ya, baik. Kepada teman-teman, setelah ini akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mungkin bagi teman-teman yang merasa masih kurang jelas atau memiliki pertanyaan-pertanyaan, bisa langsung disampaikan dengan menuliskan pertanyaannya di kolom komentar yang kemudian nanti akan saya bacakan. Silahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan kalau mau ditanyakan. Mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain bertanya, saya juga punya pertanyaan nih Pak, terkait semisal ketika proses pemberdayaan itu sudah berlangsung, sudah melewati fase intake, assessment, dan juga perencanaan program, dan pada saat melaksanakan implementasi program itu terjadi suatu masalah di mana ada suatu oknum yang mengatakan bahwa mahasiswa ini datang ke masyarakat hanya untuk menjadikan masyarakat sebagai istilahnya kelinci percobaan saja dari program yang dilaksanakan. Lalu akhirnya berimbas pada partisipasi masyarakat yang berkurang, lalu juga kepercayaan dari masyarakat juga berkurang. Nah, itu bagaimana, Pak? Terlebih kalau kita menyikapi masalah itu, terlebih juga jam terbang kita sebagai mahasiswa itu kan masih sangat minim, seperti itu. Iya, itu belum tuntas di intake-nya. Di intake itu proses. Jadi gini loh, kampung ini 1 atau 2 RT, 1 RT. Ketika dia betul-betul sepakat, itu harus bulat dulu. Pasti ada provokator setuju, tidak setuju, harus clear dulu di awal. Kalau itu dipaksakan, kemudian belum menjadi kesadaran bersama, dan itu adalah kemauan bersama, kemudian kegiatan bersama, yang terjadi ya itu mudah sekali dimainkan, ya mudah lagi dibuat isu bahwa ini hanya untuk kelinci percobaan, itu hanya tugasnya mahasiswa. Apalagi kalau masalahnya itu masalahnya tidak dianggap disadari oleh mereka. Yang mau merubah itu mahasiswa, bukan kami yang mau merubah. Yang merubah mahasiswa. Ini yang ngechat ini bukan mahasiswa, yang ngechat ini adalah mereka, warga mereka. Maka kalau itu di tingkat intake-nya belum clear bahwa ini masalah kami sepakat mau merubah masalah ini, kami sepakat akan melakukan kegiatan bersama-sama, kita akan bekerja sama, dan ini adalah tanggung jawab kami bersama. Kalau itu yang terjadi, tidak akan ada seperti itu tadi, kemudian akhirnya di belakang digunting oleh para oknum yang tidak setuju, kemudian diprovokasi, wis rasa percaya karo anu. Apalagi nanti kalau sudah masuk ke dunia politik, misalnya ada isu itu jangan percaya itu mahasiswa itu dititip oleh partai politik, ada bubar. Justru disitulah intake itu, orang kadang-kadang mengatakan intake itu gampang, hanya teko blon setelah itu selesai. Tidak. Intake itu adalah sangat penting untuk meyakinkan kesepahaman, kesepakatan, kegiatan ini adalah kegiatan mereka. Kami mahasiswa itu hanya bersama Bapak Ibu,
tapi kegiatan Bapak Ibu. Kemauan bukan kemauan kami, kemauan adalah kemauan Bapak Ibu. Bagi yang belum setuju dengan masalah ini, mohon untuk diselesaikan di sini sebelum kegiatan dimulai. Jangan sampai kegiatan dimulai yang tidak setuju malah nanti menghentikan di tengah jalan. Itu harus dibuka lebih dulu di awal-awal ketika kegiatan mau dimulai. Di mana-mana masyarakat pasti seperti itu. Yang setuju tidak setuju itu pasti. Apalagi kalau ada aktor-aktor aktif sekali kemudian ditunggangi kepentingan politik. Akhirnya yang jadi kader menjadi kader adalah sepakat karena dia ingin punya nama, ingin menjadi orang ternama di lingkungannya, ujung-ujungnya dia adalah petugas partai. Begitu tahu kayak gitu yang berbeda partai dengan dia, ya pasti bentrok. Makanya pemberdayaan itu harus non-politis. Karena rawan sekali untuk buat seperti itu. Rawan sekali. Makanya di awal-awal harus clear, tujuannya harus jelas. Assessment-nya, yuk monggo Bapak Ibu apa yang mau dikembangkan. Kalau idenya misalnya mau dicat seperti ini, apa Bapak Ibu setuju? Diskusi di situlah sebenarnya mencari pola agar itu menjadi kesepahaman, kesepakatan, dan kerjasama kegiatan secara bersama-sama yang itu menjadi kesadaran mereka secara bersama-sama. Gitu. Oke, yang lain silakan kalau masih ada. Iya, ini ada Pak dari sebentar. Dari Herul. Assalamualaikum Bapak, saya Herul Iskandar dari KS UNED. Izin bertanya Bapak, jadi mungkin dari yang Bapak jelaskan tadi, saya sudah dapat memahami dan menyimpulkan yang saya tanyakan adalah karena kita ini dalam sekolah kesejahteraan yang akan dilakukan nanti, yang terbatas waktunya cuma beberapa hari. Halo, suara Anda hilang. Adalah yang minim tersebut yang cuma beberapa hari. Jadi setidaknya dari yang kami lakukan ini apa yang bisa atau harus dihasilkan supaya kita Halo, kok putus-putus? Hilang suara Anda. Kalau bisa on off cam-nya aja, kameranya dimatikan aja biar suaranya enggak keganggu. Yang penting suaranya dulu. Ya, mohon maaf Bapak, sinyal saya terputus. Ya, lanjutkan. Aduh maaf, ini pertanyaannya hilang ya dari kolom komentar. Atau mungkin Herul bisa menyampaikan secara langsung saja? Ya, baik. Saya mau langsung tanya ya Pak. Jadi intinya dari pertanyaan saya ini, karena memang kebanyakan kepanitiaan ataupun kegiatan kita juga ke depan yang dalam sekolah kesejahteraan ini kan cuman beberapa hari. Nah, itu kan kita tujuannya adalah untuk melakukan pengabdian atau melakukan perkembangan di masyarakat. Cuman karena memang kita punya keterbatasan waktu seperti itu, nah yang saya tanyakan adalah dengan waktu yang cuman beberapa hari tersebut, itu setidaknya kita nanti apa yang memang harus dihasilkan gitu Pak. Karena kalau kita mau kayak contohnya tadi seperti yang rumah warna-warni ini tentunya kan dalam proses pengembangan masyarakatnya itu nggak hanya butuh cuma 5 hari, tapi mungkin sebulan atau 2 bulan atau lebih gitu Pak. Jadi karena kita cuma beberapa hari, nah setidaknya itu apa yang memang kita nanti itu bisa dihasilkan gitu Pak. Output yang bisa kita dapat lah gitu Pak ke masyarakatnya. Pemberdayaan itu tidak ada pemberdayaan harian. Pemberdayaan itu adalah proses panjang. Transformasinya ada 3. Transformasi skill, transformasi knowledge, transformasi values. Yang ditanyakan misalnya terjadi
provokasi di tengah jalan itu persoalan values-nya, nilai-nilai normatif yang disepakati belum clear. Maka Pak, kalau kita itu mahasiswa, pasti arahnya kepada praktikum. Maka praktikum itu kan Anda harus dalam waktu singkat harus menyelesaikan masalah. Yang sering terjadi adalah kalau tidak proses pemberdayaan dan proses praktikum itu harus Anda bedakan. Proses pemberdayaan itu tidak bisa waktu panjang sehingga proses itu tidak bisa kita instan begitu kemudian tahun BIM salah BIM berubah kayak kampung ini butuh bertahun-tahun. Maka yang terjadi adalah ada proses yang namanya relawan, nilai kerelawanan, nilai pionir, kader. Jadi kader pemberdayaan. Jadi yang harus dilakukan mahasiswa itu sebenarnya mendampingi, membangun sebuah kesepakatan, kesepahaman. Kemudian di situ ada kader yang memang memposisikan sebagai fasilitator terhadap lingkungannya sendiri. Karena kalau fasilitator dengan lingkungannya sendiri lebih percaya tonggone dewe daripada orang luar yang sama sekali orang baru. Sehingga ketika membangun sebuah kader atau relawan yang ada di situ, walaupun mahasiswa hanya beberapa waktu, nanti apa ide yang sudah sepakat itu akan dikawal oleh kader itu. Ingat, yang namanya pemberdayaan, yang namanya community development itu pasti ada yang namanya pionir. Tidak akan bisa bergerak sendiri, pasti harus ada pionir. Pionir itu bahasanya bisa kader relawan. Posyandu itu bisa bertahan sampai hari ini, ada kader posyandu yang dia dengan rela setiap bulan mengumpulkan ibu-ibu dan bayi. Yang mengumpulkan bukan Pak Menteri, bukan mahasiswa dari kedokteran, yang mengumpulkan posyandu itu ya kader posyandu. Artinya apa? Bisa jadi di Kampung Warna ini di situ masing-masing RT ada kadernya yang menjadi tokoh yang bisa menjadi penggerak atau menjadi pengikat terhadap sebuah kekuatan. Sehingga apa yang dilakukan mahasiswa tidak bisa dipaksakan, yang terjadi dipaksakan harus sesuai dengan apa yang ada di otak kita. Yang sering tadi kita akhirnya apa? Mengambil alih sesuatu yang belum waktunya kita paksakan, kemudian yang terjadi apa? Ya setelah selesai mahasiswa pulang, ya selesai pula ceritanya di situ. Karena hanya untuk mementingkan kepentingan mahasiswa, bukan kepentingan si yang didampingi. Itu yang harus kita betul-betul hati-hati. Nah, saya banyak yang kemarin saya misalnya ini yang Anda pertanyakan hubungannya dengan praktikum misalnya. Saya ketika ke lapangan banyak hal yang bisa dilakukan, tapi banyak hal yang belum diketahui. Ya biasa namanya praktek, pasti ada hal kekurangan. Yang harus Anda bayangkan, Mas Khairul, pemberdayaan itu tidak seperti kita hanya pemberdayaan suatu proses panjang yang harus merubah sesuatu. Karena tujuannya pemberdayaan itu apa? Ini loh tujuan pemberdayaan ini. Bentar ya. Ini loh. Upaya untuk membangkitkan kemampuan. Membangkitkan kemauan. Membangkitkan kepercayaan, membangkitkan kesadaran kritis komunitas, kesadaran yang benar-benar menjadi kesadaran komunitas lokal itu. Bagaimana 1 minggu bisa membangkitkan kemampuan? Bagaimana 1 minggu bisa membangkitkan kemauan? Bagaimana bisa membangkitkan kepercayaan dan kesadaran komunitas dalam waktu yang sangat singkat? Apakah bisa? Bisa. Bagaimana caranya? Ya mereka yang dengan cara kader-kader yang ada di lingkungan menjadi sebuah gerakan. Ini yang jawaban saya. Ya kalau Pak, kalau saya praktek ya sesuai dengan ketika mau pemberdayaan sejauh apa yang memang bisa dimampu di tahapan.
Apakah hanya sebagai assessment? Lalu terus caranya gimana? Di intake itu ada rekomendasi. Ya kok di intake, di terminasi itu ada rekomendasi. Rekomendasi itu tahapan banyak yang belum dilakukan dan harus dilakukan pada tahap berikutnya. Ini direkomendasikan. Itu kalau dari segi keilmuan praktek seperti itu. Gitu ya. Oke, makasih. Saya kembalikan. Ya, mungkin lain ada yang ingin bertanya, disilahkan. Jadi intinya ini ya Bapak, dari pemberdayaan itu juga tidak bisa tentu harus melibatkan masyarakat begitu, dan masyarakat tidak boleh istilahnya pasif di pemberdayaan itu gitu. Ya, pemberdayaan itu bukan kita bekerja untuk mereka loh. Itu prinsip di PKS semua paham bahwa kita itu bekerja dengan mereka, bukan bekerja untuk mereka. Jadi yang kemampuan itu bukan kemampuan kita, kemampuan mereka. Kemauan untuk berubah itu kemauan mereka, bukan kemauan kita. Kepercayaan itu bukan kepercayaan kita, tapi kepercayaan mereka. Kesadaran itu juga kesadaran mereka, bukan kesadaran kita. Sering terjadi ketika tidak paham memberdayakan itu, masalahnya diambil oleh kita, perencanaan kita, pelaksanaan kita, kemudian mereka menjalankan apa yang perintah kita. Itu bukan pemberdayaan, itu memperdayai mereka itu. Gitu. Memang agak masalahnya pemberdayaan itu harus betul-betul dipahami substansinya. Ingat loh bahwa ini adalah membangkitkan orang yang terpuruk, membangkitkan orang yang yang mungkin terdolimi, membangkitkan orang yang tinggal di landasan, membangkitkan orang yang tersisih dari struktur, membangkitkan orang yang kesulitan ekonomi. Tidak mudah, apalagi kalau kita keburu nafsu, kemudian semua diambil alih kita seperti penelitian, kita teliti sendiri, data kita olah sendiri, kemudian kita kaji-kaji sendiri, kita simpul-simpulkan sendiri. Tidak bisa. Harus dibedakan betul penelitian dengan pendampingan dalam pemberdayaan. Itu yang harus benar-benar menjadi pemahaman. Sehingga visinya nanti masyarakat bisa membangun bersinergis dengan pihak lain. Tidak mungkin warna-warni kampung tadi itu bisa terbangun kayak begitu kalau tidak ada bersinergis. Ternyata dia bekerja sama dengan toko cat. Akhirnya dia bisa membangun sinergis dengan kekuatan, didukung oleh pemerintah daerah. Sehingga prakarsa itu harus, makanya bagaimana mendorong tumbuhnya prakarsa, mendorong tumbuhnya partisipasi. Ya, prakarsa itu dari mereka, bukan dari kita gitu. Maka kalau kita masih berpikir bahwa pemberdayaan sebagian besar adalah mereka, bukan sebagian besar. Pemberdayaan itu 100% mereka. Sebagian besar partisipasi, Pak, bukan sebagian besar. Pemberdayaan yang benar itu ya 100% partisipasi mereka. Kemudian pasti ada kelembagaan lokal, itu strateginya nanti. Kenapa kelembagaan lokal? Kampung warna-warni contoh tadi pasti RT/RW-nya kan lembaga itu. RT/RW-nya berperan itu. Lembaga organisasi bisa jadi jamaah-jamaah di situ ada tahlil atau jamaah pengajian atau jamaah apa bisa bergerak bersama-sama di tingkat kelembagaan lokal. Dan itu yang paling berat nanti peran dari pendamping itu mendorong kepedulian.
Karena kalau mereka kepedulian itu tidak mungkin kampung warna-warni itu bisa terjadi seperti itu kalau kepedulian antar warga belum terbangun. Gitu. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Iya, ada Bapak. Ini dari Assalamualaikum Bapak, saya Tera Nur Arifin dari Universitas Jember. Izin bertanya Bapak, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak, ketika masyarakat atau seseorang belum atau tidak menyadari adanya permasalahan dalam dirinya, kiat atau hal apa yang bisa dilakukan oleh kita sebagai pendamping nantinya agar orang tersebut menyadari adanya permasalahan dalam dirinya? Diskusi kiatnya. Diskusi, penyamaan persepsi. Itu. Dan menumbuhkan kemauan. Itu yang paling berat itu. Menumbuhkan kemauan dari mereka. Apa kiatnya? Diskusi dengan mereka. Pendekatan dengan mereka. Pendekatan bisa formal dan informal. Ada kiatnya banyak hal. Bahwa kalau orang kita itu punya prinsip bahwa menyadarkan orang itu yang paling mudah itu orang yang dipercaya. Kita ini siapa? Kita ini kan orang baru, pendatang baru, tamu. Menyadarkan orang yang sudah berdomisili berpuluh-puluh tahun di situ. Nah, kiatnya, proses penyadaran bisa dilakukan pendekatan kepada titik simpul. Ya biar mereka misalnya antara RT, di situ ada RT-nya. Ya biar kita diskusinya dengan RT, kemudian RT yang berdiskusi dengan mereka, dengan istrinya. Kemudian makanya pendekatannya harus pendekatan kelompok. RT sudah terlibat. Kalau kita yang ngomong itu kadang-kadang, siapa kamu mahasiswa itu hanya kelinci perujaan Anda itu. Tapi kalau yang ngomong itu ketua RT-nya, kemudian yang ngomong tujuan itu adalah mertuanya gitu, yang ngomong suaminya atau istrinya, yang ngomong anaknya, itu lebih didengar. Itu kiat-kiatnya untuk proses pendekatan. Makanya di intake itu kan tidak mudah. Di intake itu adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi, saya senyum-senyum aja kalau ketika tanya, kamu intake berapa hari? Kamu ke intake berapa ketemu dengan 2 kali, Pak. 2 kali intake loh, oleh opo gitu loh. Intake itu kalau memang pemberdayaan yang sebenarnya, intake itu bisa 1 bulan. Kalau setiap hari misalnya 1 minggu ketemu 3 kali, 1 bulan bisa 4 kali 3. Sudah 12 kali itu belum tentu clear dalam intake itu. Ketemu 1 kali katanya intake, kemudian sudah ketemu. Ya itu yang terjadi masalahnya di situ. Nah ini muncul problematika seperti tadi. Nah, kiatnya yaitu, kiatnya menggunakan titik simpul. Jadi yang berbicara itu tokohnya, yang mengajak tokohnya. Jadi kita itu ketika Pak RT dia diskusi, pertama kali pendekatannya, kenapa pendekatan kepemimpinan? Ini ngomong ke Pak RT, saya ini mahasiswa. Gimana kalau saya mau praktek, apa yang bisa dikembangkan di sini? Kemudian diskusi dengan RT ini, ya apa Pak lek kampung iki dicet, yo kok ngendi Pak duwike? Ya coba ayo diskusi. Ketika RT-nya sudah sepaham, RT ini ngomong yang tahu, kumpul-kumpul nang omah. Ya apa iki lek awake di kampung iki dicet? Dari mana? Wis ngene Mas, yang dari Malang, teman-teman dari Malang. Coba jenengan tani peneliti, ini bisa dengan sebagai bahan terisi. Proses assessment pertama di kampung warna-warni itu gimana ceritanya? Itu menarik sekali itu. Apakah sepenuhnya ditangani oleh si klien, oleh si mahasiswa, ataukah sebenarnya proses kesadaran sampai ada kemauan bersama dan menjadi gerakan sampai kampung itu tercet dengan baik, itu sebenarnya prosesnya seperti apa? Itu teknik dan strategi pendampingan itu namanya. Itu menarik banget itu buat skripsi. Karena itu menyangkut strategi bagaimana menyadarkan mereka, strategi meyakinkan mereka, strategi membangun kepercayaan antara mahasiswa yang praktek, kemudian sampai orang-orang mau itu berharga. Begitu ya?
Strateginya menurut saya menggunakan titik simpul, menggunakan tokoh-tokoh setempat yang mereka lebih ngerti lebih dulu satu visi dengan apa yang akan disampaikan oleh pendamping, oleh mahasiswa. Oke, gitu. Baik, seperti itu tadi jawabannya. Apakah mungkin masih ada yang kurang jelas atau bagaimana? Atau dari teman-teman yang lain ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Cukup ya? Masih diteruskan atau masih cukup kan? Bagaimana teman-teman? Apakah sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi? Atau mungkin bisa dicukupkan? Cukup. Oke, mungkin sudah bisa dicukupkan Bapak karena sudah tidak ada yang bertanya lagi juga. Oke, terima kasih. Pesan saya yang terakhir, closing statement saya bahwa kalau Anda ingin menjadi pemberdaya sejati, maka Anda bukan tukang ambil alih masalah masyarakat. Tapi pemberdaya sejati adalah mereka memberikan ruang sebesar-besarnya kepada yang kita dampingi untuk membangun kemauan bersama, membangun kesadaran bersama, membangun kegiatan bersama, bukan karena ada kita. Tapi memang itu kesadaran mereka. Kita hanya sebagai tamu. Untuk tamu mendampingi bersama dengan mereka. Mereka yang benar-benar aktif. Itu closing statement saya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi teman-teman diskusi kita pada hari ini yang sudah berjalan dengan lancar. Dan kalau saya boleh mengulas sedikit bahwa pemberdayaan merupakan proses transformasi pemberian daya dan kapabilitas terhadap kelompok-kelompok yang tidak berdaya, dan yang terpenting, salah satu hal yang terpenting dan harus diperhatikan dari proses pemberdayaan itu adalah menumbuhkan kesadaran dan juga mendorong kepedulian serta kemauan dari masyarakat agar masyarakat itu dapat berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan masalahnya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada tentunya Bapak Pairan yang telah membagikan ilmu serta pengalaman-pengalamannya kepada kami dan juga kepada teman-teman yang telah bergabung dari sesi awal hingga sesi akhir. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat menjadi bekal yang bermanfaat bagi kita untuk terjun ke masyarakat nantinya. Saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya pamit dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih banyak Bapak. Ya, terima kasih moderator. Sebelum saya menutup acara kita pada hari ini, kita ada sesi foto dulu untuk dokumentasi ya teman-teman. Ini ada tiga slide, jadi mungkin saya nggak tahu nih teman-teman ada di slide nomor berapa. Jadi sebelum itu teman-teman bisa menghidupkan kamera terlebih dahulu, dan karena saya nggak tahu nih teman-teman ada di slide nomor berapa, jadi teman-teman bisa ini ya, tetap gaya aja ya tiap ada hitungan untuk foto biar nggak komuk. Ya, untuk operator udah siap belum untuk
dokumentasi. Oke, kita mulai ya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Iya, ternyata tinggal sisa 2 slide, jadi dicukupkan ya teman-teman. Untuk menutup diskusi hari ini, alangkah baiknya kita menutup dengan doa, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Doa ditutup, diselesaikan. Baiklah, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Pairan dan juga moderator yang sudah membantu kita mengisikan materi pada hari ini. Dan terima kasih untuk seluruh peserta SK yang sudah hadir pada pembekalan materi hari ini. Tetap semangat untuk kita semua. Jangan lupa untuk follow up. Nanti linknya akan di-share di grup peserta ya untuk pengumpulan follow up-nya. Saya pribadi mewakili seluruh panitia yang bertugas, memohon maaf yang sebesar-besarnya atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.